สวัสดีคุณว่างานมีว่าคุณเชยอยู่ที่ไหนkapunครับเลยครับ. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul A Prayer Before Dawn. Film ini menceritakan seorang petinju jalanan yang diharuskan bertarung melawan kerasnya hidup di penjara karena perbuatannya menjadi pecandu narkoba. Tak ingin banyak spoiler di awal karena ini sangat seru, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Bertempat di negara Thailand, kisah diawali dengan seorang petinju jalanan bernama Billy Moore yang tengah bersiap-siap untuk bertanding. Dan untuk menenangkan dirinya sebelum pertandingan dimulai, ia pun menggunakan sesuatu dengan cara menghisapnya yang bisa dipastikan itu bukanlah rokok Sampurna Kretek. Pertandingan pun dimulai dan berjalan cukup sangit. Tapi ketika Billy dinyatakan sudah kalah, ia malah memberontak dengan tidak terkontrol, yang mungkin hal itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ia hisap tadi. Keesokan harinya, anggota kepolisian datang ke rumah Billy. Billy pun menyadari bahwa kedatangan anggota kepolisian tersebut adalah untuk menangkapnya karena ia merupakan pecandu narkoboy. Dengan cekatan, Billy yang menyadari akan hal itu langsung menyembunyikan barang haram tersebut di dalam mataharinya alias boolnya. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Dan sama halnya dengan Billy, sepandai-pandai ia menyembunyikan barang, lebih pandai lagi polisi yang menemukan barang tersebut. Dan ya akhirnya Billy pun dipenjara dengan tuduhan penggunaan narkoba. Seperti penjara pada umumnya, seorang napi baru pasti akan diperiksa terlebih dahulu, begitu juga dengan Billy yang sedang diperiksa apakah ada kutunya atau tidak, apakah ada coleknya atau tidak, apakah mulutnya bau kopi atau tidak. Dan ketika ia sedang melakukan pemotretan napi, tiba-tiba seorang sipir memberikan narkoba jenis heroin kepada Billy secara cuma-cuma. Yang bisa kita simpulkan bahwa di dalam penjara sekalipun masih terdapat bisnis barang haram tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum sipir penjara yang tidak bertanggung jawab. Wow. Apakah di negara kita juga seperti itu? Entahlah. Ia pun kini menjalani kehidupannya sebagai seorang napi. Di hari keduanya di dalam penjara, ia membuat keributan yang membuatnya harus dipindahkan ke tempat lain. Tempat di mana para napi-napi yang lebih senior dan lebih sangar berkumpul. Kemudian ia pun diinterogasi oleh ketua napi senior tersebut kenapa dan bagaimana ia bisa masuk penjara. Billy pun menjawab bahwa ia masuk penjara akibat menggunakan yaba. Dan sedikit informasi teman-teman buat yang belum tahu, yaba adalah narkotika jenis baru yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 dan sudah lebih dulu terkenal di Thailand. Tidak seperti sabu yang bentuknya cair, yaba memiliki bentuk seperti pil obat. Nah itu. Oke lanjut. Dan dalam tempat itulah Billy mulai mendapatkan tekanan dari para napi-napi yang lebih senior. Yes, I understand. No cock. No cock. More. วิดพื้นอ่ะลง Malam hari pun tiba. Ketika Billy ingin buang air kecil, tiba-tiba para napi-napi senior itu menyekap Billy dan melakukan tindakan asusila pertusbolan terhadap napi baru lainnya di depan mata Billy yang cukup membuat dirinya ketakutan. Ngilu kan anjing?
No, speak. Okay? Dan ketika pagi hari, kita akan diperlihatkan dengan sang korban pertusbolan yang sudah gantung diri. Entah memang dirinya sendiri yang melakukannya atau para pelaku pertusbolan itu yang melakukannya. Entahlah, yang jelas itu pasti ngilu. Tak lama kemudian, Billy yang sudah setengah sakau meminta obat penenang kepada para sipir, tapi sipir menjawab bahwa ia harus membelinya. Karena Billy tidak mempunyai uang, akhirnya ia pun mengamuk dengan tidak pugu karuh dan menyerang para sipir hingga terluka. No, no, I've got no, and I just want tramadol. Oh, this is this. Karena hal itu, ia pun harus menerima hukuman penyiksaan. Beruntung ia tertolong oleh seorang yang menemukan Billy sudah hampir mati. Keesokan harinya, Billy pun pergi ke sebuah warung yang terdapat di penjara tersebut, di mana penjaga warung tersebut seorang transgender bernama Fem, dan yang telah menolong Billy kemarin ialah Fem. Setelah berterima kasih kepada Fem atas pertolongannya kepada Billy kemarin, Billy pun meminta kepadanya menghutang rokok, anjrit nggak tahu diri, yang mana rokok tersebut ia gunakan untuk menukarnya dengan yaba. What's your name, by the way? My name Frame. Tell me your name, please. Saat para napi tengah tertidur, tiba-tiba alarm di penjara tersebut berbunyi yang menandakan ada pembunuhan, sehingga mereka semua dikumpulkan di halaman penjara. Ketika diperiksa satu persatu, polisi malah menemukan yaba di dalam baju yang dibawa Billy, tapi Billy berdalih bahwa baju itu bukan bajunya dengan menunjukkan ukuran dari baju tersebut yang terlalu kecil untuk ia gunakan, sehingga polisi menangkap dan menyiksa napi lain yang berada di samping Billy yang memang itu baju milik napi tersebut. It's not mine. Saat Billy sudah setengah sakau, ia pun mencari sipir yang di awal film tadi untuk meminta heroin kepada si sipir tersebut, dan sipir tersebut pun memberikan barang tersebut kepada Billy. Hingga suatu ketika Billy kembali setengah sakau dan menemui sang sipir untuk meminta lagi. Sang sipir pun memanfaatkan Billy untuk menghajar para orang-orang muslim, karena orang-orang muslim yang berada di penjara tersebut bisa mengacau bisnis barang haram si sipir. Akhirnya dengan terpaksa karena kecanduannya terhadap barang haram tersebut, ia pun menuruti si sipir. Dan akibat ulahnya sendiri yang menghajar orang-orang muslim hingga hampir mati, ia pun sangat-sangat menyesali hal itu dan berusaha untuk bunuh diri. Dan setelah ia selamat atas percobaan bunuh dirinya untuk menghilangkan penat yang selama ini ia rasakan, ia pun mendatangi tim tinju di penjara tersebut. Ketika ia meminta untuk bergabung bersama mereka, sang pelatih pun menolaknya. Tapi tak kehabisan akal, Billy pun mencoba mendatangi sang pelatih tinju itu kembali dengan membawa satu pak rokok yang ia hutang di warungnya Fame, untuk menyogok sang pelatih agar ia bisa bergabung bersama mereka. Dan akhirnya sang pelatih pun menerimanya. Kembali ke tempat penjaranya bersama para napi-napi senior. Di dalam itu mereka sedang melakukan taruhan, di mana cupang yang menjadi alat taruhannya. Billy pun menang besar dalam taruhan itu, walaupun si bandar sempat tidak terima dengan kemenangan Billy, tapi ketua para napi itu menyuruh si bandar untuk memberikan hadiah atas kemenangannya Billy.
Lalu Billy pun membawa hadiahnya ke Fem sebagai ganti dari utang-utangnya. Di sana mereka sedikit bercerita tentang kenapa mereka bisa masuk penjara, dan di sini Fem mengakui bahwa ia masuk penjara karena membunuh ayahnya yang sering memukulinya. Lah kedot. Dan kemudian mereka melakukan hubungan terkencrot. Kemudian Billy pun terus berlatih tinju kembali untuk menghadapi perlombaan tinju di dalam penjara tersebut. Dan tibalah saat perlombaan itu berlangsung, pertandingan berjalan cukup sengit di mana lawannya nampaknya sebanding dengannya, tapi ya namanya pemeran utama, Billy pun memenangkan pertandingan itu dengan cukup banyak luka-luka yang ia terima. Kemudian kepala sipir di penjara tersebut memanggil Billy ke ruangannya karena ia terkesima dengan pertarungannya si Billy. Si kepala sipir mengatakan bahwa Billy akan dipindahkan ke sel tim tinju dan akan melakukan pertandingan tinju dengan tim penjara lainnya yang akan diadakan 2 bulan lagi. Dan ia akan dibebaskan bersyarat dengan catatan jika ia memenangkan pertandingan tinju tersebut. William-moi. Aye. Setelah itu Billy pun berlatih dan terus berlatih setiap harinya. Tapi ketika ia sedang cecewok atau membersihkan diri, tiba-tiba para napi-napi senior menyekap dirinya. Mereka pun mengancam Billy jika tidak membayar utangnya, para napi-napi senior tersebut akan menyuntikkan darah dari salah satu napi yang sudah terkena penyakit AIDS. Billy pun mengatakan akan membayarnya setelah ia memenangkan pertandingan itu. Tapi saat ia sedang berlatih, tiba-tiba ia merasakan nyeri pada perutnya dan membuatnya muntah darah. Saat ia memeriksanya, sang dokter pun mengatakan bahwa organ dalam Billy sudah rusak karena obat-obatan terlarang dan minum-minuman alkohol, serta pekerjaannya sebagai petinju yang semakin membuat organ dalamnya terluka parah. Tapi karena ancaman dari para napi-napi senior, serta dirinya juga yang memang sudah tidak tahan dengan kehidupannya di dalam penjara tersebut, akhirnya ia harus memaksakan dirinya untuk mengikuti dan harus menang di pertandingan itu. Dan tibalah saat pertandingan itu dimulai yang dilihat oleh seluruh petinggi sipir dan seluruh napi di penjara tersebut. Billy pun sempat kewalahan karena penyakit yang ia derita serta lawannya yang lebih menguasai tinju khas Thailand, yaitu Muay Thai. Tapi karena kemauan serta semangatnya, ia pun memenangkan pertandingan tersebut. Tapi setelah ia menjatuhkan lawannya, tiba-tiba ia muntah darah di atas ring yang membuatnya harus masuk rumah sakit. Nah, saat ia di rumah sakit dan melihat penjagaan yang tidak terlalu ketat, tiba-tiba Billy memutuskan untuk kabur dengan menaiki lift dari rumah sakit itu. Tapi ketika di tengah perjalanannya saat ia kabur, entah apa yang ia pikirkan dan ia rasakan, Billy pun memutuskan kembali ke rumah sakit tersebut.
Lalu para sipir-sipir penjara di tempatnya berasal menjemput Billy kembali, dan saat berada di penjara, ia pun dijenguk oleh seseorang yang mana bisa kita ketahui bahwa ia adalah sang Billy Moore yang asli. Beuh, merinding euy. Setelah ditahan 3 tahun, Billy Moore dipindahkan ke penjara Inggris dan dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari Raja Thailand pada tahun 2010. Riwayat hidup Billy akan pengalamannya itu menjadi buku laris di pasaran internasional. Sejak dibebaskan, Billy menghabiskan hidupnya bekerja sama dengan pemadat lain dan terus berupaya memulihkan diri. Tamat. Gimana? Masih mau makin narkoba? Aduh, jauh-jauh deh ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jauhi narkoba dan tetap stay halal teman-teman. Jika tidak mau bertanding di tinju dalam penjara. Terima kasih. Salam Bravo Olahraga.